Kita kembali lagi ke perkuliahan pengendalian kualitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peta kendali P. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi OC atau fungsi operating karakteristik dari peta kendali P. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide, ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung beberapa nilai seperti nilai PAP ini sendiri. Nilai PAP dalam hal ini adalah nilai peluang kita akan memplot titik di peta kendali P, dan titik itu berada di dalam batas kendali, di mana kita mengetahui berapa proporsi cacat proses dan berapa standar deviasi cacat proses. Dan hal lain yang juga kita ketahui adalah parameter-parameter yang ada di peta kendali P, seperti rata-rata proporsi cacat dan kemudian sigma proporsi cacat yang kita gunakan dalam membuat peta kendali P. Yang perlu kita perhatikan dari rumus ini adalah nilai-nilai atau variabel-variabel yang ada di dalam fungsi OC peta kendali P ini. Yang perlu kita ketahui diantaranya adalah yang pertama nilai P bar, kemudian nilai sigma topi P bar. Oke, semua nilai ini baik ini nilai inilah nilai yang diperoleh dari peta kendali P. Oke. Nah, kemudian nilai P dan nilai sigma P bar semua ini adalah nilai yang diperoleh dari proses, atau ini adalah nilai P dan sigma sebenarnya. Nilai-nilai ini, nilai P dan nilai sigma P bar, nilai ini selalu berubah. Nah, nilai B ini menandakan peta kendali apa yang kita gunakan. Apakah pada saat nilai B sama dengan 3, artinya kita menggunakan peta kendali P 3 sigma. Oke. Kemudian nilai Z ini adalah variabel normal standar. Jadi dalam menghitung nilai-nilai berdasarkan OC function peta kendali P, kita menggunakan distribusi normal. Nah, nilai apa saja yang bisa kita hitung dengan menggunakan OC function ini? Nilai yang pertama adalah tentu nilai PAP. Oke. Ini adalah nilai plot di dalam batas kendali. Ada nilai peluang. Maaf, ini nilai peluang plot di dalam batas kendali. Kemudian kita bisa menghitung P signal
ini adalah nilai peluang plot di luar batas kendali, dan ini sama dengan 1 dikurang PAP tentu saja. Kemudian nilai ARL. ARL ini adalah nilai rata-rata setelah berapa rata-rata. Ini adalah rata-rata setelah berapa titik kita akan peroleh 1 titik di luar batas kendali. Ya, kalau kita dapat nilai ARL sama dengan 10, itu artinya rata-rata setelah memplot 10 titik atau memplot 10 sampel, kita akan peroleh 1 sampel atau 1 titik yang berada di luar batas kendali. Dan ARL itu sama dengan 1 dibagi P sigma. Ini rumus yang kita gunakan. Ini adalah nilai-nilai yang bisa kita hitung dengan menggunakan OSI function dari peta kendali P. Kemudian hal lain yang juga perlu saya beritahu adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung sigma P bar. Jadi dasar kita adalah distribusi binomial. Jadi kalau kita ikut distribusi binomial, nilai sigma P bar itu sama dengan akar dari P dikali 1 dikurang P dibagi N. Sekarang mari kita lihat satu contoh soal untuk menghitung nilai P signal dan nilai ARL dari sebuah peta kendali yang kita ketahui. Kemudian kita mendapatkan informasi proporsi cacat dari sebuah proses itu telah bergeser menjadi nilai tertentu. Saya akan jelaskan contoh soal 3, tapi pertanyaan A akan saya bahas, tapi pertanyaan B tidak akan saya bahas. Dalam contoh ini kita memiliki peta kontrol 3 sigma, dan peta kontrolnya adalah peta kontrol P dengan ukuran sampel 25 dan nilai garis tengah adalah 0,0522. Nah, katakanlah bahwa rata-rata proses atau nilai sebenarnya, nilai proporsi cacat sebenarnya dari proses itu telah bergeser menjadi 0,1. Pertanyaannya adalah tentukanlah probabilitas bahwa kita akan memplot di luar batas kendali dan nilai ARL. Jadi yang ditanya dalam hal ini adalah P signal dan ARL. Saya akan buka saja dokumen baru. Saya rasa saya akan perlu rumus yang tadi lagi, rumus fungsi ini. Saya akan kopikan rumus ini. Oke, kita kembali ke soal. Nah, dari soal kita ketahui bahwa CLP sama dengan 0,0522. Jadi saya tahu bahwa CLP itu sama dengan 0,0522. Nah, CLP ini kita ingat pada saat kita membuat peta kontrol P, CLP itu adalah nilai dari P bar. Jadi nilai ini, nilai 0,0522 ini sama saja dengan nilai P bar. Ini adalah nilai P bar. Nah, kalau saya tahu nilai P bar, nah, kita tahu bahwa P bar ini saya peroleh dari peta kontrol. Karena itu saya bisa hitung nilai sigma atau P bar. Apa itu sigma atau P bar? Sigma atau P bar itu sama dengan akar dari P bar
0,0522 dikali 1 dikurang P bar 0,0522 dibagi N adalah 25, dan nilai akhirnya adalah 0,0445. Kemudian dari soal juga saya ketahui bahwa nilai P proporsi cacat dari proses itu telah bergeser menjadi 0,1. Ini saya tahu langsung bahwa P itu sama dengan 0,1. Karena saya tahu nilai P, oleh karena itu saya bisa hitung nilai sigma P bar. Sigma P bar, oleh karena itu nilai sigma P bar itu sama saja dengan akar dari P kali 1 dikurang P dibagi N. N adalah 25. Dan nilai itu sama dengan 0,06. Nah, sekarang saya sudah memiliki semua nilai yang dapat saya gunakan untuk menghitung P signal dan menghitung nilai ARA. Kita hitung dulu P signal. P signal itu adalah 1 dikurang PAP. Jadi saya harus hitung PAP dulu. Nah, ini PAP adalah P bar 0,0522 kurang P 0,1. Oke. Dan ini dibagi dengan sigma P bar 0,06 kurang 3 dikali sigma P bar topi 0,0445 bagi dengan sigma P bar 0,06. Nah, ini harus kecil sama Z, dan Z kecil sama dari saya copy saja nilai yang ada di ruas kiri dan saya hanya tinggal mengganti tanda kurang menjadi tanda positif ini. Dan oleh karena itu, setelah kita hitung, saya akan memperoleh bahwa P AP maaf, dalam hal ini P berapa? 0,1. Tadi harusnya saya inputnya bahwa PAP. Ini nilai, karena nilai P ini 0,1, berarti saya langsung ganti saja ini jadi 0,1. Itu sama dengan ini harus ada P di depan. P dari, setelah kita hitung, kita akan mendapatkan min 3,022 kecil sama Z kecil sama 1,428. Dan nilai ini sama saja dengan P Z kecil sama min 3,022 dikurang P Z kecil sama 1,428. Oke. Nah, karena kita menggunakan nilai Z di sini, berarti kita harus membuka tabel normal untuk mencari nilai peluangnya. Nah, karena nilai angkanya ini berkoma-koma di sini, jika angka berkoma-koma, maka kita harus lakukan interpolasi. Tapi saya tidak akan lakukan interpolasi di sini. Saya hanya akan menggunakan Excel untuk menghitung nilai peluang. Dan ingat, nilai peluang yang kita hitung adalah nilai peluang normal standar. Nilai peluang yang kita hitung menggunakan distribusi normal dan variabelnya adalah Z. Itu kita harus menghitung norms dis, dimana NORM itu untuk normal, S itu adalah untuk standar, dan dis adalah untuk distribution. Dan nilai Z nya adalah min 3,022 itu nilainya. Oh maaf, saya rasa saya terbalik di sini. Harusnya ini karena nilai yang lebih besar kan ini. Nah, harusnya nilai Z yang positif
kurang nilai Z yang negatif. Tadi terbalik, maaf. Ini adalah saya dapat ini, kemudian saya harus hitung nilai yang positif untuk Z 1,428 dan selisihnya adalah 0,9221. Kita ambil saja 3 angka belakang koma, 0,922. Ini adalah nilai PAP atau nilai kita akan memplot di dalam batas kendali. Yang ditanya adalah P signal. P signal adalah 1 dikurang PAP, 1 dikurang PA 0,1, dan itu menjadi 1 dikurang 0,922 sama dengan ini adalah 1 kurang ini, nilainya adalah 0,078. 0,078. Ini adalah jawabannya, 0,078 untuk P signal. Dan nilai ARL bisa dengan mudah kita hitung. ARL sama dengan 1 bagi P signal adalah 1 dibagi 0,078, dan nilainya adalah 1/0,8, 12,837. Artinya apa nilai ARL ini? Jadi artinya rata-rata kita akan memplot 12,8, kita akan memplot 12,837 titik sebelum kita mendapatkan satu titik atau satu sampel yang berada di luar batas kendali. Nah, kondisinya adalah peta kendali kita nilai P barnya adalah 0,052. Nah, kalau kita tahu nilai P bar, tentu dengan mudah kita bisa menghitung nilai UCL dan nilai LCL nya, karena kita tahu nilai B nya sama dengan 3. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, proses kita sudah berubah, nilai P nya sudah bergeser menjadi 0,1. Nah, kalau itu yang terjadi, maka rata-rata saya akan memplot 12,837 poin sebelum saya mendapatkan satu poin yang berada di luar batas kendali. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Dan seperti biasa, saya akan berikan kuis singkat yang berhubungan dengan video ini di iLearn.